Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat video tentang sesuatu hal. Dan perlu kita ketahui bersama-sama teman-teman, untuk mengetahui sesuatu hal apakah itu, maka teman-teman perlu menonton video ini sampai habis. So, keep on watching, okay? Pada saat air dia mendidih terjadi penguapan. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat beberapa gambar dan video pendek tadi, saya harap kiranya teman-teman dapat mengerti apa sih yang akan saya bahas di sini. Yang akan saya bahas di sini yaitu terkait dididik dan mendidik. Kenapa sih kita bisa dididik dan mengapa harus dididik? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan mendasar yang tidak kita ajukan pada masa kita sekolah dulu. Dan kemudian, kenapa harus mendidik dan dapat mendidik? Oke teman-teman, saya akan menjelaskannya di sini. Kenapa manusia harus dididik? Jika kita tinjau dari aspek biologisnya, manusia lahir cenderung tidak berdaya, sehingga dia membutuhkan didikan agar dia kedepannya bisa tumbuh, bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang bermoral, unggul, mental yang kuat, agar dia kedepannya bisa memanusiakan manusia, menjadi individu yang sesungguhnya. Dan hal itu harus dididik agar bisa menjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, kenapa harus mendidik? Tadi kan kenapa harus dididik, sekarang kenapa harus mendidik? Jika kita tinjau dari sosial antropologi, keharusan mendidik tersebut ialah untuk mentransfer budaya. Karena seseorang yang baru pertama muncul di muka bumi atau pertama dilahirkan kemudian tumbuh, tidak bisa mengenal budaya secara langsung. Untuk itu perlu didikan atau harus mendidik agar dia kedepannya bisa mengerti tentang budaya, kedepannya dia bisa mengerti tentang nilai-nilai, kedepannya dia bisa mengerti tentang moral-moral, agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, yang berkualitas, yang diharapkan oleh individu-individu lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kecenderungan harus dididik dan mendidik itu saling berkaitan. Karena meskipun dia memiliki keharusan harus dididik, namun tidak memiliki seseorang yang harus mendidik, maka itu tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya teman-teman. Jadi saya rasa hal tersebut saling berkaitan untuk menciptakan sebuah individu yang berkualitas di lingkungan masyarakat. Saya rasa seperti itu teman-teman. Dan kemudian penjelasan selanjutnya yaitu kenapa ia dapat dididik dan mendidik. Oke teman-teman, saya akan menjelaskannya di sini. Kenapa manusia dapat dididik dan dapat mendidik? Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu manusia dapat dididik. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya manusia dilahirkan itu tidak berdaya teman-teman, dan memiliki potensi untuk dijaga kemudian dididik. Dan kenapa dia dapat dididik? Nah, dia dapat dididik karena bisa terjadi sinkronasi atau terjadi interaksi antara si pendidik dan yang dididik, di mana hal tersebut tidak ada pada hewan, yang ada cuma pada manusia. Karena manusia dapat menerima stimulus kemudian merespon apa yang diberikan tersebut ketika dia berusia 6 tahun ke atas. Dan kemudian dia juga memiliki insting yang dimana berpotensi meniru kegiatan-kegiatan yang diamatinya, sehingga hal tersebut memungkinkan dia untuk dapat dididik. Dia dapat dididik karena ketika kita memberikan instruksi atau arahan, dia dapat merespon dengan baik. Itulah sifat yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga dia memiliki potensi untuk dididik. Seperti itu. Dan kemudian kenapa dapat mendidik? Ya kan? Hal ini saling berkaitan teman-teman. Kenapa dapat dididik? Ketika manusia dewasa memberikan stimulus, otomatis manusia yang diberi didikan tersebut akan merespon. Karena manusia cenderung, tadi saya sudah katakan, cenderung memiliki respon terhadap apa yang ia terima atau apa yang diarahkannya, seperti itu. Hal tersebut memiliki potensi bahwa dia dapat dididik dan dia juga dapat mendidik. Seperti itu teman-teman. Karena tidak mungkin manusia mendidik hewan, karena manusia ketika mendidik hewan, maka hewan tersebut tidak akan merespon. Seperti itu. Dan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Dan manusia hanya bisa mendidik manusia karena memang manusia memiliki potensi untuk dididik. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah teman-teman menonton penjelasan terkait mendidik dan dididik, sekarang saya akan menitik beratkan penjelasan saya kepada proses mendidik. Orang yang mendidik cenderung dikatakan ia sebagai guru, dan seorang guru cenderung memiliki teori yang harus ia pakai dalam proses pendidikan tersebut. Dan menurut saya teori yang paling relevan di sini adalah teori kognitivisme,
di mana menitik beratkan kepada proses pembelajaran agar supaya si pendidik tersebut bisa memberikan pembelajaran kepada mereka yang dididik agar mampu memiliki pikiran yang jernih. Dengan begitu mereka lebih mandiri untuk belajar sendiri. Dan saya anggap teori ini merupakan teori yang paling relevan menurut saya, karena bisa mengarahkan siswa atau mereka yang dididik bisa lebih berpikir jernih, bisa memperoleh pengetahuan dengan sendirinya. Dengan begitu, mereka akan bisa membimbing diri mereka ke arah yang lebih baik, karena tidak selamanya mereka harus dididik. Ada kalanya mereka harus jadi pendidik atau bahkan tidak bisa dididik lagi. Dalam hal ini menerima pengetahuan dengan sendirinya. Untuk itu sekali lagi saya katakan teori yang paling relevan atau teori yang ingin saya terapkan yaitu teori kognitivisme, atau teori yang ingin saya gunakan nanti kelak ketika saya menjadi seorang pendidik. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mengakhiri video ini, saya harap kiranya teman-teman masih tetap menonton penjelasan yang satu ini, karena penjelasan satu ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu terkait dengan aliran-aliran pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar terencana di mana bertemunya si pendidik dan mereka yang dididik, atau dengan kata lain, guru dan siswa. Terdapat aliran-aliran pendidikan yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri, diantaranya progresisme, esensialisme, developmentalisme, rekonstruksionisme. Namun secara umum, aliran pendidikan tersebut saya pahami atau yang saya ketahui adalah sebuah konsep yang dibangun sedemikian rupa guna mewujudkan seorang siswa dengan kedisiplinan yang tinggi untuk membawa tatanan masyarakat yang lebih baik dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang apapun itu. Intinya, aliran-aliran pendidikan mencoba memberikan penjelasan bagaimana tindakan seorang guru dan bagaimana respon seorang siswa. Sekarang kita berada di akhir video. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait pendidikan kita menghadapi abad 21 mendatang. Dengan berbagai macam kemajuan teknologi, lalu konsep apa yang akan saya bangun atau yang akan kita bangun bersama-sama agar Indonesia ke depan bisa menghadapi abad 21 tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa sekarang pendidikan selalu menitik beratkannya kepada perkembangan teknologi. Contohnya sekarang pada saat pandemi, maka alternatif yang digunakan pendidikan yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi itu sendiri, yaitu dengan belajar daring. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama semakin majunya teknologi, maka pemahaman baru yang kita perlu pun sangat banyak. Untuk itu, konsep yang ingin saya paparkan di sini yaitu terkait abad 21 mendatang agar bagaimana Indonesia memajukan sistem pendidikannya yang menitik beratkan selain pada teknologi namun juga pada budaya, karena perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Indonesia memiliki budaya yang kaya dan cenderung sekarang merosot. Untuk itu, selain mewujudkan iptek, mari kita sama-sama membangun kurikulum yang membahas tentang budaya Indonesia, karena dengan begitu kita kembali memberikan wajah Indonesia yang sesungguhnya, yang dimana identik dengan keberagaman kebudayaan. Jadi, konsep yang ingin saya tekankan sekali lagi yaitu selain memajukan iptek yang lebih tinggi lagi, pengetahuan iptek yang lebih tinggi lagi, pengetahuan pendidikan harus menitik beratkan kepada budaya agar kita menjadi Indonesia yang sebenarnya. Itulah Indonesia yang unik. Sekian dari penjelasan saya. See you again.